Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Murniati, NIM 060407200072. Saya dari kelas 3C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 7 materi pembahasan mengenai konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, filosofi pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang keempat, konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kelima, materi pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang keenam, kurikulum pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Serta yang terakhir, karakteristik pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada pembahasan kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, atau yang memiliki nama kecil Muhammad Darwisi, dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau sendiri adalah putra dari pasangan Abu Bakar bin Sulaiman dan Putri Haji Ibrahim. Ayahnya merupakan ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan ibunya sendiri merupakan seorang penghulu di Kesultanan Yogyakarta. Beliau ini merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini wafat di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Pembahasan kedua kali ini kita akan bahas mengenai filosofi pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri merupakan tipe man of action, di mana beliau lebih bertindak atau berbuat amal usaha ketimbang sebuah tulisan saja. Oleh sebab itu, untuk menelusuri bagaimana perkenalan filosofi pendidikan, beliau juga lebih merujuk pada pembangunan sistem pendidikan. Beliau ini juga menuliskan sebuah naskah pidato yang berjudul Tali Pengikat Hidup, dan sangat menarik untuk dicermati dan menunjukkan konsen secara jelas. Setidaknya ada 3 kunci yang menunjukkan tingginya minat beliau terhadap pencerahan akal, yakni antara lain yang pertama, pengetahuan tertinggi. Pengetahuan tertinggi yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka. Serta yang kedua, akal, kebutuhan dasar hidup seorang manusia. Serta yang terakhir ada ilmu mantik atau logika, ilmu tertinggi seorang manusia yang hanya dapat dicapai apabila seorang manusia menyerah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga mengenai tujuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, baik berbudi, alim dalam agama. Yang kedua, luas pandangannya, alim dalam ilmu-ilmu dunia atau umum. Yang ketiga, bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Pada materi yang keempat ini mengenai konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Secara etimologis, bahwa pendidikan merupakan usaha untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat serta bangsa. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan dengan mengembangkan konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sebuah konsep pendidikan Islam integratif, di mana beliau memadukan pendidikan sekuler dan pendidikan agama.
Pada materi pembahasan yang kelima, kita akan bahas materi pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, materi pendidikan hendaknya meliputi 3, antara lain yang pertama, pendidikan moral dan akhlak, yang dapat menumbuhkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, guna menumbuhkan kesadaran individu yang utuh dan berkesinambungan. Serta yang terakhir, pendidikan kemasyarakatan, sebagai usaha untuk menumbuhkan kesedihan dan keinginan hidup masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang kurikulum sekolah, tidak hanya mengajarkan ilmu umum, tetapi ilmu agama juga. Dengan kurikulum tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha membentuk individu yang utuh dengan memberikan pelajaran agama dan umum sekaligus. Pada materi yang ketujuh kali ini, kita akan bahas mengenai kurikulum pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaruan pendidikan dengan cara memasukkan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum dan menyerap ilmu-ilmu yang datang dari barat, serta memasukkan kitab-kitab ulama baru ke dalam kurikulumnya. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, semua itu mengundang munculnya berbagai kecaman terhadap beliau, sampai ada yang menuduh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai murtad, Kristen, bahkan Karija dan sebagainya. Pada materi yang terakhir kali ini, yang ketujuh, kita akan membahas mengenai karakteristik metode pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, antara lain, yang pertama, bersifat keteladanan, karena menekankan arti pentingnya sebuah keteladanan dalam setiap aktivitas pendidikan. Yang kedua, bersifat praktis, lebih menitik beratkan amalan nyata dalam setiap lapangan kehidupan. Yang ketiga, bersifat partisipatif dan komunikatif, turut melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar. Yang keempat, bersifat menggembirakan, sebagai upaya menghilangkan kejenuhan saat belajar mengajar. Yang kelima, bersifat fleksibel dan dinamis, memberikan peluang luas dalam mengembangkan metode sesuai dengan perkembangan zaman. Serta yang terakhir, bersifat integratif, menekankan adanya keseimbangan dan keselarasan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dapat disimpulkan bahwa filosofi pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan ialah menganggap target paling penting dalam tujuan pendidikan adalah sebuah pembentukan kepribadian. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri adalah baik, berbudi, alim, dan luas pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Konsep pendidikan Islam yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sebuah konsep pendidikan Islam integratif, di mana beliau memadukan pendidikan sekuler dan pendidikan agama. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, materi pendidikan meliputi diantaranya pendidikan moral dan akhlak, individu serta kemasyarakatan. Selain itu, pada kurikulum pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaruan pendidikan dengan cara memasukkan mata pelajaran agama di setiap sekolah-sekolah umum dan menyerap ilmu-ilmu yang datang dari barat, serta memasukkan kitab-kitab ulama baru ke dalam kurikulum. Serta pada karakteristik metode pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri menyebutkan bahwasanya memiliki sifat keteladanan, praktif, komunikatif, fleksibel, dan integratif serta menggembirakan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apabila saya ada salah ucap maupun salah kata pada materi penyampaian tersebut, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.